Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan prafase dan sumber pustaka. Sebelum itu, perkenankan saya untuk memperkenalkan nama-nama dari kelompok kami. Saya sendiri selaku moderator Sri Mutia Harti AM. Pemateri pertama Cakra Ramadhanil, pemateri kedua Angel Jan Sorong, pemateri ketiga Eka Pagiling, dan pemateri terakhir atau pemateri keempat Vivi Rahmawati. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada pemateri pertama Cakra Ramadhanil dengan NIM 211402009. Tempat dan waktu saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada moderator yang mempersilahkan saya untuk membawakan materi pertama, yaitu cara mengutip. Mengutip di sini terbagi menjadi dua, yaitu pengutipan terhadap kalimat-kalimat pendek dan pengutipan kalimat-kalimat panjang. Saya akan membawakan pengutipan kalimat-kalimat pendek. Yang pertama, mengutip atau kutipan langsung adalah kutipan yang ditulis sama persis dengan sumber aslinya, baik bahasa maupun ejaannya. Sedangkan pengutipan kalimat-kalimat pendek adalah pengutipan terhadap satu kalimat yang relatif pendek dari orang lain. Mungkin dapat disepakati paling banyak 3 atau 4 baris. Contoh pengutipan kalimat pendek: pendekatan kebutuhan pokok mempunyai dimensi internasional karena peran bantuan asing dan perdagangan luar negeri dirasakan penting untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan pokok. Berkaitan dengan hal tersebut, menurut Syahrir, buka kurung 1980, halaman 35, tutup kurung, tanda petik 2, dalam membahas konsep kebutuhan pokok ini, setidaknya harus dibicarakan terlebih dahulu pendefinisiannya, metodologi dan pengukurannya, serta persoalan sektoral dan antar sektoral, tanda petik 2. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, itulah pemateri pertama dan pemateri kedua yang akan dilanjutkan oleh saudari Angel Jan Sorong dengan NIM 210141210. Dipersilahkan. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan moderator kepada saya. Jadi di sini saya membahas tentang pengutipan kalimat-kalimat panjang. Jadi cara pengutipan langsung terhadap kalimat panjang adalah lebih dari 4 baris dan sebaiknya tidak diletakkan sama dengan teks dan tidak dalam tanda kutip. Artinya lebih dari 4 baris, kalau lebih dari 4 baris itu harus menggunakan tanda titik 2 dan tidak menggunakan tanda kutip. Berikut contoh tentang pengutipan kalimat panjang. Di situ tertera ada bacanya tentang ketahanan pangan pada tingkat rumah tangga sampai dengan pangan di Indonesia sebagai berikut titik 2. Nah, kalimat itu merupakan kalimat pertama karena diberi tanda titik 2 dan kalimat pengantar yang dibuat dengan bahasa sendiri. Kemudian selanjutnya di situ ada bacanya tentang upaya meningkatkan ketahanan sampai dengan peningkatan kesadaran terhadap aspek gizi. Nah, kalimat berikut itu merupakan kalimat selanjutnya. Kenapa? Karena tidak diberi tanda kutip dan tidak diberi tanda titik 2. Jadi saya lanjut beralih ke parafrase. Jadi parafrase artinya mengekspresikan ide pemikiran dari penulis menggunakan kata-kata sendiri yang lebih mudah dimengerti tanpa mengubah makna aslinya dan tetap menyatakan sumber referensinya. Ada beberapa langkah dalam melakukan sebuah parafrase dari sebuah bacaan. Yang ada 4 langkah. Yang pertama itu baca berkali-kali. Artinya tulisan orang lain yang ingin diparafrase harus dibaca secara ulang-ulang sampai mendapatkan sebuah maknanya. Yang kedua itu membuat catatan kecil. Jadi selama kita membaca, buatlah catatan tentang kata-kata kunci dari apa yang dibaca tadi. Yang ketiga itu menuliskan dengan gaya sendiri. Jadi selama membaca makna dari tulisan yang kita baca menggunakan kata-kata dan gaya bahasa kita sendiri.
Kemudian yang keempat itu ada membandingkan. Jadi setelah selesai membaca berkali-kali, membuat sebuah catatan kecil, terus menuliskan dengan gaya sendiri, selanjutnya kita membandingkan tulisan versi kita dengan versi yang aslinya, sehingga meyakinkan kita bahwa versi kita maknanya sama dengan versi yang aslinya. Berikut materi yang saya paparkan, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itulah materi dari pemateri kedua. Selanjutnya materi ketiga yang akan dibacakan oleh Eka Pagiling dengan NIM 21014020011. Tempat dan waktu dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Sebelum saya masuk pada materi contoh parafrase pada kalimat, saya sedikit menjelaskan apa itu parafrase. Parafrase atau kutipan tidak langsung artinya mengekspresikan ide pemikiran dari penulis asli menggunakan kata-kata sendiri untuk lebih mudah dimengerti tanpa mengubah makna aslinya dan tetap menyatakan sumber referensinya. Parafrase tidak bisa dipisahkan dari kegiatan membuat konten, menulis artikel, dan menyusun karya tulis ilmiah. Berikut contoh parafrase pada kalimat. Kalimat asli, penulis harus dapat mengorganisasi pekerjaannya dengan baik agar mampu menghasilkan artikel berkualitas secara terus-menerus. Parafrase, untuk dapat menciptakan konten yang berkualitas secara rutin, seorang penulis perlu mengorganisasi tugasnya dengan baik. Daftar pustaka, yaitu daftar yang berisi keterangan mengenai sumber rujukan yang digunakan dalam penyusunan tugas akhir. Keterangan ini meliputi nama pengarang, tahun terbitan, judul buku, kota penerbitan, dan nama penerbit. Dalam membuat daftar pustaka, kita menggunakan huruf Timex Next Roman, ukuran 12 poin dengan jarak 1 spasi antara judul pustaka diberi jarak 1,5 spasi. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, baiklah, itulah materi ketiga dan materi terakhir akan dilanjutkan oleh Saudari Vivi Rahmawati dengan NIM 21014120002. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dibawakan Eka Pagiling. Jadi saya akan membawakan materi tentang daftar pustaka. Daftar pustaka merupakan daftar yang berisi keterangan mengenai sumber rujukan yang digunakan dalam menyusun tugas akhir. Keterangan ini meliputi pengarang, tahun terbit, judul buku, kota penerbitan, dan nama penerbit. Cara menulis daftar pustaka itu sendiri ada beberapa, yaitu 1. Nama. Nama penulis ditulis paling awal. Nama belakang atau nama keluarga ditulis terlebih dahulu, diikuti dengan tanda koma. Selain itu, cantumkan nama depan dan tengah penulis buku tersebut. Nah, yang kedua yaitu tahun terbit. Penulisan tahun terbit diurutkan setelah nama penulis dari buku yang digunakan sebagai daftar pustaka. Karena pada tahun cetakan awal bisa saja buku yang dipakai merupakan cetakan kedua, ketiga, ataupun cetakan terakhir. Yang ketiga yaitu judul. Judul buku harus ditulis secara lengkap dan penulisan dibuat dengan format italik atau miring. Karena dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, PUEBI memberikan panduan penulisan daftar pustaka pada 4 bagian yang terpisah sebagai berikut. Butir 1.G.1 yaitu tentang huruf miring yang dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan, termasuk daftar pustaka. Yang keempat yaitu kota dan nama penerbit. Bagian terakhir dalam penulisan daftar pustaka sebuah buku adalah mencantumkan kota penerbitan dan nama penerbit yang mencetak buku tersebut.
Didahulukan penulisan nama kota, baru diikuti dengan nama penerbit yang dibatasi dengan tanda titik 2. Dan pastikan menggunakan tanda titik 1 sebagai pembatas dari urutan nama, tahun terbit, judul buku, hingga kota dan nama penerbit. Nah, contoh daftar pustaka dari buku. Kita cari terlebih dahulu data bukunya. Yang pertama yaitu judul. Judulnya Family Medical Care Volume 4, penulis Dr. Johann F. Knick, penerbit Indonesia Publishing House, kota penerbit Bandung, tahun terbit 2001. Cara penulisannya Knick, Johann F. 2001 Family 2001 Family Medical Care Volume 4 Bandung 2 Indonesia Publishing House. Demikianlah yang bisa saya bawakan. Saya kembalikan kepada moderator. Saya akan membacakan kesimpulan mengutip atau kutipan langsung, yaitu kutipan yang ditulis sama persis dengan sumber aslinya, baik bahasa maupun ejaan. Sedangkan prafase kutipan tidak langsung merupakan kutipan yang tidak sama persis dengan aslinya. Cara penulisan daftar pustaka yaitu menggunakan huruf Times New Roman 12 poin dengan jarak 1 spasi antara judul pustaka, diberi jarak 1,5 spasi. Ada 6 cara teknis yang diterapkan dalam membuat prafase dari kalimat-kalimat yang disampaikan dalam karangan aslinya, yaitu mengubah kata sinonim pada sebuah kata tidak umum digunakan dalam karangan asli. Contohnya kata seperti orang, dunia, dan makanan. Mengubah struktur kalimat, mengubah tekanan kalimat dari aktif menjadi pasif, atau sebaliknya mengurangi anak kalimat yang tidak perlu untuk diuraikan atau dimanfaatkan kembali oleh penulis. Mengubah bagian-bagian pembicaraan yang diurai penulis aslinya dan menulis sumber bacaan dengan lengkap. Baiklah, itulah hasil presentasi kami yang dipaparkan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.